Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di NF Channel. Kita nonton podcastnya Pak Mahfud MD dengan Pak Sudirman Said ya. Reza Khalid ini udah lama di Tengara ya, atau bahkan diyakini mafia minyak di Indonesia ini. Tapi beberapa pemimpin nasional kita yang semula berjanji akan memberantas mafia itu tidak bisa menangkap Reza Khalid ini. Jadi ada sedikit cerita yang mungkin saya tidak pernah sampaikan di publik. Tiba-tiba saya dipanggil oleh Presiden. Pak Jokowi. Ya. Begitu duduk, beliau sambil menutup mulut begini. Terang-terangan aja, siapa di balik ini semua gitu. Kata Pak Jokowi. Ya. Wow. Saya kaget kan. Enggak, terus terang saja. Siapa yang menyuruh ini gitu. Tidak pernah sekalipun saya dipanggil Pak Wapres Yusuf Kala untuk membicarakan bisnis beliau gitu. Ini juga yang menurut saya perlu disampaikan ke publik. Seorang presiden mengatakan, ya itu nanti bagaimana? Novanto kan orang kuat. Sendirian aja kuat. Reza Khalid juga orang kuat. Nah kalau bersatu, Kata Pak Presiden. Ini presiden yang bilang gitu. Kata presiden. Pak Jokowi. Yes. Saya tidak pernah sampaikan di publik ya. Dan ini perlu disampaikan karena barangkali momentum bagi Pak Prabowo. Termasuk pada waktu itu upaya-upaya menyelamatkan Setia Novanto itu tidak hanya lewat istana, tapi lewat Mahkamah Konstitusi. Bagaimana Mas Dirman menilai Pak Jokowi di situ? Karena beliau ini menunjuk Anda sebagai menteri dan mengamanahkan membereskan mafia migas. Lalu ketika Anda membuka mafia migas, Pak Jokowi justru kelihatan, kalau gambaran tadi itu marah. Berarti bukankah Pak Jokowi itu bukannya tidak mendukung, malah mungkin membiarkan, Mas ya? 2 periode kepemimpinan Presiden Jokowi. Kalian tim yang kecewa apa biasa aja? Kalau gue pribadi setelah nonton podcastnya Pak Mahfud MD, nggak tahu kenapa otak gue tuh kebuka semua. Ini pikiran gue itu tadinya positif, bos. Sama Jokowi itu tadinya positif, ya positif aja. Kok nambah kesini nambah kebuka semua gitu loh. Apakah ini yang terjadi selama 10 tahun pemerintahan Jokowi? Gua nggak habis pikiran. Dimulai dari akhir pemerintahan dia melegalkan dalam petik keputusan MK meloloskan anaknya. Terus kasus WUS kereta cepat IKN sampai yang terbaru itu semua bendungan yang hampir semua bendungan yang dibikin di era Jokowi itu tidak terpakai karena nggak ada sistem irigasinya katanya. Itu laporan anggota dewan dalam rapat kerja dengan Kementerian PU. Untungnya cuma 1 itu. Gua golput. Tapi meskipun gua golput, gua peduli dengan negara ini. Jadi gini, pilihan gua golput tuh cuma simpel. Selama korupsi dan anggota dewan kerjaannya ugal-ugalan, gua tetap akan golput. Dari gua sekian aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam netizen.